Karena ada perbedaan pemahaman menurut saya antara publik dengan apa yang dilakukan oleh seorang auditor, yaitu yang sering kita sebut dengan expectation gap, perbedaan harapan, gitu ya. Akuntan itu punya sifat skeptisisme, ya hati-hati, konservatif, ya kan. Tidak gampang percaya ya, skeptisisme dan konservatif, hati-hati. Maka di dalam menguji bahan yang dipakai untuk menghitung kerugian itu diuji 3 hal. Arus uang, arus barang, arus dokumen. Ya. Mereka lupa bahwa pemberantasan penegakan hukum atau pemberantasan tindak pidana korupsi itu satu konvensi, yaitu ada pencegahan, ada pemberantasan. Nah, ini yang lupa. Mereka hanya euforia berlomba di masalah pemberantasan saja. Enforcement, mereka lupa ada satu pilar, pencegahan. Prevention. Salam sehat, tetap semangat. Selamat bertemu dalam podcast Jangan Menyerah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat dinantikan, yaitu beliau adalah pakar akuntansi forensik, Bapak Muhammad Maksum. Beliau adalah Ketua Pusat Kajian Forensik Indonesia. Selamat datang di JM Podcast. Terima kasih Pak Yan, terima kasih. Tema kita sore ini adalah terkait dengan gonjang-ganjing. Yang paling sering menjadi pembicaraan adalah terkait dengan kerugian negara. Nah, kita ingin berdiskusi, berdialog tentang kerugian negara. Apakah itu asumsi atau realita? Karena seringkali jaksa mendakwakan sekian, tetapi hakim melihatnya hanya sekian. Terjadi disparitas atau perbedaan dalam melihat. Demikian juga masyarakat melihatnya bahwa ternyata kalau dilihat kerugian negara itu tidak dinikmati atau kerugian negara itu tidak ada sama sekali. Tetapi mereka masih tetap diduga atau dikatakanlah didakwa dengan satu kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara. Nah, menurut Bapak gimana nih terkait dengan pemahaman kerugian keuangan negara itu sendiri? Ya, ini adalah perspektif dari akuntansi forensik. Ya. Bahwa akuntansi forensik itu harus menyajikan segala sesuatu berdasarkan fakta, berdasarkan segala sesuatu yang terverifikasi, harus nyata dan pasti. Sehingga dalam perspektif akuntansi forensik itu, di dalam menghitung kerugian negara, tidak bisa berasumsi-asumsi. Harus real. Ini yang kita sebut dengan actual loss. Demikian Pak Yan. Nah, kerugian negara ini artinya aktual atau katakanlah actual loss itu bersumber dari anggaran negara atau ada sumber-sumber lain yang diakhiri yang menjadi pemahaman bahwa itu adalah kerugian negara. Bisa bersumber dari anggaran negara, bisa bersumber dari hak negara untuk mendapatkan dana dari luar. Tetapi semuanya harus terverifikasi. Ya. Kan ada misalnya kemarin salah satu contoh misalnya asumsi tentang potensi kerugian keuangan negara. Karena kan di pasal 2 dikatakan tentang merugikan perekonomian negara. Nah, kemudian ada putusan MK yang selanjutnya menyatakan kerugian negara itu harus nyata. Nah, ini barangkali menimbulkan perdebatan seolah-olah jangan lagi dengan asumsi, tetapi harus kerugian negara yang nyata. Ya. Mungkin ini yang perlu masyarakat atau aparat penegak hukum itu juga melihat kasus ini secara nyata bahwa kerugian negara itu harus nyata, betul-betul dilakukan atau dilakukan oleh yang bersangkutan. Mungkin itu. Ya, ini sekali lagi adalah perspektif forensic accounting ya. Di mana di dalam menghitung itu memang harus nyata. Ya. Nyata dalam arti itu terverifikasi. Ya. Bisa diuji kebenarannya, bisa dibuktikan kenyataannya. Ya. Itu adalah perspektif akuntansi forensik.
Sehingga metodologi yang dipakai itu umumnya kita sebut dengan actual loss, gitu ya, actual loss gitu ya. Jadi kalau dihubungkan dengan kerugian negara, di mana di Undang-Undang Perbendaraan itu dinyatakan sebagai kekurangan uang, surat berharga maupun benda-benda yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Nah, ini sebetulnya jelas itu. Kekurangan uang, kemudian surat berharga, benda-benda lain ya, itu harus diuji dengan nyata dan pasti. Maka forensic accounting mengujinya adalah dengan cara memverifikasi semuanya. Tidak berasumsi-asumsi. Nah, itu artinya tidak bisa, misalnya nanti, contohlah kemarin misalnya yang terjadi dalam kasus timah, disebut kerugian negara misalnya 300 triliun. Ternyata setelah diputuskan dan diverifikasi sampai putusan Mahkamah Agung, hanya 27 triliun misalnya seperti itu. Kenapa? Ternyata potensi yang diakibatkan oleh gangguan terhadap lingkungan. Nah, ini menjadi persepsi yang dikatakan belum terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan persepsi. Artinya kerugian itu baru potensial loss yang akan dialami. Mungkin seperti itu Bisa jadi, kasus-kasusnya. tetapi memang dalam kerangka teoritis kita punya ilmu namanya financial criminology. Ya. Di mana di dalam financial criminology itu kita mempelajari dua hal. Ya. Yang pertama adalah apakah terjadi penyimpangan keuangan atau kita sebut dengan fraud. Kalau terjadi penyimpangan keuangan, berapa kerugiannya? Itu flow-nya seperti itu, ya. Di dalam kita menghitung kerugian keuangan itu, sebetulnya perspektif teori itu ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Mulai dari ada opportunity loss, ya, kemudian ada total loss, ada net loss, ya, ada net worth, ya. Itu adalah perspektif teoritis, ya, di mana berbagai macam metode itu digunakan dalam kondisi yang berbeda-beda, ya. Pada saat ilmu financial criminology diturunkan ke dalam ilmu forensic accounting, di mana akuntansi bicara sesuatu yang terverifikasi, semuanya itu harus bisa diuji dan bukti-buktinya formal, ya. Maka kita menyebut kerugian negara itu adalah harus nyata dan pasti. Ini kita sering sebut dengan actual loss, bukan potential loss. Ya. Demikian. Nah, artinya kalau dilihat ini sebenarnya kan ilmu menghitung ini harusnya sama ya. Artinya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penghitung kerugian keuangan negara. Kita melihat ada BPK, ada BPKP. Nah, ini kan Bapak katakanlah selama ini riwayat penugasannya lah, kalau kan selama ini menjadi akuntan publik dan terutama akuntan investigasi. Boleh dikata sangat beririsan dengan pekerjaan mereka. Sebenarnya kalau dilihat siapa sih apa nih cara-cara berhitung yang apa perbedaan cara berhitungnya? Karena kok di sini bisa berhitung lain, BPKP artinya begini. BPK menyatakan tidak ada kerugian negara. Lewat-lewat saja setiap tahun. Tiba-tiba BPKP ada melakukan kerugian keuangan negara, temuan berikutnya. Atau tiba-tiba akuntan publik menyatakan, oh ini tidak. Nah ini ketika terjadi perbedaan-perbedaan. Nah ini mungkin bisa sedikit diberikan gambaran mengapa ada perbedaan-perbedaan antara lembaga-lembaga yang berfungsi sama, berprofesi sebagai katakanlah yang melakukan penghitungan-penghitungan dengan ilmu yang sama. Ya, ini sekali lagi perspektif saya adalah theoretical ya. Saya tidak masuk ke kasus-kasus, tetapi based on referensi yang ada di financial criminology. Seperti saya sampaikan tadi, metode menghitung kerugian itu ada beberapa hal, ada beberapa macam. Ya. Maka pada saat metode yang dipakai antara institusi satu dengan institusi lain yang berbeda, maka akan menghasilkan angka yang berbeda. Ya. Pada saat potensial loss dibandingkan dengan actual loss, jelas berbeda hasilnya. Ya. Mungkin itu yang menyebabkan beberapa perbedaan angka di dalam menghasilkan penghitungan kerugian. Atau katakanlah misalnya tahun 2015 berjalan tidak ada masalah, tiba-tiba di tahun 2024 atau 9 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian baru dilakukan pemeriksaan kembali atas permintaan.
Nah, baru ditemukan kerugian negara yang sementara oleh BPK tidak ditemukan, atau BPKP pada tahun berjalan Bisa tidak jadi. ditemukan. Nah, kemudian ada perhitungan kembali berdasarkan permintaan kembali. Nah, ini kan menjadi, loh, kenapa dulu tidak ada temuan? Sekarang ada temuan. Nah, ini kan pertanyaan besarnya seperti itu. Nah, apa nih kira-kira? Siapa sih sebenarnya lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara itu? Ya kalau siapanya mesti merefer ke legal standing-nya ya. Kalau yang menjadi referensi saya itu SEMA nomor 2 2024 itu. Ya. Siapa sebenarnya pihak-pihak yang berwenang untuk menghitung kerugian negara? Satu BPK jelas kan, secara institusional kan. Ya. Kemudian BPKP, ya, turunannya ada inspektorat ya. Dan satu lagi sebetulnya, siapa dia? Akuntan publik yang tersertifikasi. Ya. Itu SEMA nomor 2 2024. Ya. Demikian Pak. Nah, artinya ini menjadi momentum. Artinya bagi penegak hukum maupun katakanlah tim dari advokasi, katakanlah tim pembela yang akan melakukan tugas yang sama-sama ingin meluruskan suatu persoalan kasus-kasus hukum, bisa juga melakukan permintaan untuk penghitungan kembali. Berapa sih sebenarnya melalui jasa-jasa profesi advokat, profesi akuntansi untuk melakukan investigasi kerugian keuangan negara, dan itu tentunya sudah diakui oleh Mahkamah Agung sebagai perhitungan yang juga bisa di-endorse oleh Mahkamah Agung dalam keputusan di badan-badan peradilan di bawahnya. Nah, selain BPK, BPKP, bagaimana dengan lembaga-lembaga itu sendiri? Misalnya dia bilang, kita juga bisa menghitung kerugian keuangan sendiri. Sekali lagi ini saya sampaikan ya, penghitungan kerugian itu adalah pekerjaan kedua setelah ditemukannya penyimpangan. Ya. Gitu ya. Itu juga saya kira merefer ke Undang-Undang Perbendaharaan juga ya, yang mendefinisikan kerugian negara tadi. Maka pada saat investigasi untuk mengetahui penyimpangan dilanjutkan dengan penghitungan kerugian, maka siapapun ini pihak ya yang melakukan itu sebetulnya secara etikal adalah harus independen. Ya. Kata kuncinya itu independensi. Ya. Independensi menjadi mahkotanya seseorang yang melakukan pekerjaan investigasi maupun penghitungan kerugian. Ya, seperti itu secara normatif dan referensi akuntan forensik saya kira. Ya, artinya aparat penegak hukum pun harus menghormati independensi dari lembaga-lembaga atau katakanlah profesi-profesi akuntansi, atau katakanlah demikian juga profesi hakim. Hakim juga harus secara kemandirian, berapapun perhitungannya, kalau dia ingin yakin bahwa itu perhitungan yang dibuat secara katakanlah di luar nalar, tentu dia harus bisa kembali kepada hati nurani. Ingin melihat bahwa hanya kebenaran dan keadilan dalam rangka memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Barangkali itu juga harus kita bersama-sama meyakini. Karena banyak terjadi, kadang-kadang belum terjadi kerugian keuangan negara, yang penting, ayo. Ini kan sebenarnya kalau inti dari kasus korupsi kan harus saja ada kerugian negaranya dulu. Nah, ini belum ada kerugian keuangan negaranya, sudah harus diproses, nanti kerugian keuangan negaranya dicari kemudian. Nah, ini kan mencari baju saja. Yang penting proses hukumnya jalan dulu, orang sudah diberikan label tersangka atau terdakwa, nanti proses mencari kerugian keuangan negaranya kemudian. Misalnya, penerapan pasal-pasal yang tidak memerlukan pembuktian kerugian keuangan negara. Itu kan nanti sebenarnya kalau bicara kasus korupsi, yang harus dibuktikan pertamanya kan kerugian negaranya dulu, baru bercerita pasal-pasal pengembangannya. Nah, ini jangan diambil bahwa pasal-pasal itu dulu, baru nanti kerugian keuangannya nantilah bisa cari pasal 2, pasal 3 yang penting sebagai istilahnya sapu jagat untuk pembenaran. Nah, ini mungkin profesi akuntan investigasi bisa ikut meluruskan. Karena saya melihat bahwa dalam beberapa kasus belakangan ini, contoh lagi,
apa yang kemarin ini agak heboh. Misalnya Pertamina ada diawali dengan kasus shipping, hanya 3 kapal. Kalau 3 kapal dikatakanlah itu kan anaknya salah satu yang jadi heboh kemarin itu Reza Khalid, itu kan hanya pemilik 3 kapal. Kalau bercerita shipping dengan kerugian 128 triliun, logika kan kita bisa melihat kapal itu kan muatannya bisa dihitung. Ternyata setelah digali lebih dalam lagi berdasarkan kasusnya hanya 3 triliun yang dari kapal itu. Shippingnya itu, ekspornya itu. Berarti yang lain kan ada kegiatan lain yang bukan terkait dengan masalah ekspor migas itu. Nah ini kan yang penting bagaimana kita meluruskan bahwa kerugian keuangan negara itu bukan semata-mata dari ekspor atau impor kapal itu. Jadi ada distribusi ternyata misalnya kegiatan-kegiatan yang berkait dengan subsidi. Nah, itu kan berarti penerapan korupsi kepada direksi perkapalan mungkin agak menjadi berbeda itu kalau menurut pendapat saya. Artinya ini menjadi bahan kajian, berarti coba deh kita lihat, kita meluruskan. Ini mungkin blow up-nya, besarnya dulu, sementara ini faktanya tidak seperti itu. Nah, ini artinya kita lihat biar peradilan, kita luruskan bahwa mereka seharusnya melihat bahwa kerugian keuangan negara harus nyata, harus jelas, bukan dengan asumsi-asumsi atau pemberitaan-pemberitaan seperti ini. Ini kan mengganggu opini pemberitaan publik, kok begitu banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Barangkali itu. Iya, ini disclaimer saya ya, bahwa saya nggak masuk ke kasus-kasus yang berjalan. Ya. Saya adalah kebetulan mempelajari ilmu akuntansi forensik. Ya, saya punya kompetensi di bidang itu, maka menurut pendapat saya bahwa sekali lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti penghitungan kerugian negara itu harus dilakukan secara independen. Ya. Itu nomor 1. Ya. Itu mahkotanya seseorang yang menjalankan pekerjaan itu. Ya, karena itu menyangkut kepercayaan banyak orang. Ya. Di mana kalau kita lihat independensi itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah independensi in appearance, ya, dalam penampilan. Seseorang ini dilihat dari masyarakat seperti apa ya posisinya ya. 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 Dia independen nggak ngitung itu, gitu ya. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua adalah in fact. Senyatanya dia tuh independen nggak ngitung itu, ya. Apakah under pressure, ya? Apakah ada yang memerintah, ya? Ini namanya adalah independensi in fact. Ya, senyatanya. Dan yang ketiga adalah independensi in kompetensi. Seseorang yang melakukan penghitungan harus punya kompetensi, ya, mampu, punya metodologi, gitu kan. Nah, kompetensi ini bukan sekedar orang yang mampu kalau untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini, ya. Forensic accounting mengajarkan kepada kita untuk itu harus dilakukan oleh orang yang punya lisensi, sehingga dia punya wewenang. Bukan sekedar punya kemampuan, tetapi punya kewenangan untuk melakukan itu. Ya. Sehingga sekali saya ulang nih, in appearance, ya, secara penampakan dari luar, ya, kemudian in fact, senyatanya dia melakukan pekerjaan itu, dan yang ketiga adalah kompeten secara formal, bukan sekedar mampu-mampuan gitu kan. Itu by order, in order. Saya nggak mengatakan itu. Tidak diberikan, dipesankan, pokoknya harus ada kerugian keuangan negara. Nah, yang ini mengatakan kan, rakyat. Oke. Nah, kalau dilihat ini begitu agresifnya kasus-kasus ini, yang artinya kok kerugian negara ini terus-menerus terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, sementara kita melihat tidak berbanding lurus dengan pemasukan. Artinya harusnya tidak terjadi disparitas. Kalau memang terjadi penyitaan yang begitu banyak, seharusnya itu menjadi pendapatan. Nah, kita kan melihat kemarin, misalnya dipertontonkan sekian banyak uang yang dititipkan katanya di dalam kasus yang ada upaya hukum. Sedang upaya hukum dititipkan oleh beberapa perusahaan yang terkait dengan kasus minyak goreng kalau tidak salah.
Tapi ternyata itu bukan uang sitaan, tetapi uang titipan di mana permasalahan belum mendapat keputusan hukum yang tetap. Nah, ini kan masih jadi juga polemik di kemudian hari. Apa iya perlu kita lakukan show up kejadian kayak toh kita harus percaya sistem perbankan kita. Uang itu pasti ada di situ. Nah, ini kita melihat bahwa apa iya kan juga harus diuji kalau memang secara keilmuan jumlah itu betulkah seharusnya dihitung satu-satu kan? Bukan hanya dipertontonkan seperti itu. Ya, saya melihat dari perspektif lain ya. Mungkin salah satu motivasinya agar ini korupsi tidak berulang lagi. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, perspektif ilmu financial kriminologinya begini. Ada satu kajian yang disebut dengan fraud triangle. Bahwa seseorang akan terus melakukan pekerjaan curang, termasuk korupsi itu, karena 3 hal. 1, under pressure ya, dia dalam tekanan. Ya. Under pressure itu bisa berupa financial distress ya, mungkin ada target-target ya. Kemudian yang kedua ada kesempatan. Ya. Begitu ada tekanan, punya target ya, nggak bisa membedakan kebutuhan keinginan, kemudian ada kesempatan, ada opportunity. Dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Dia bisa menjustifikasi. Nah, selama 3 variabel ini masih ada, ya saling melekat ya, maka kemungkinan akan berulang lagi. Ya. Saya kira begitu Pak. Ini adalah fraud triangle ya. Banyak kajian yang merefer kepada teori fraud triangle ini. Saya kira. Nah, kalau Bapak melihat sekarang dengan adanya ketentuan baru juga, undang-undang baru yang menyatakan bahwa BUMN juga tidak dikategorikan sebagai bagian dari kerugian keuangan, dipisahkan dari keuangan negara, bagaimana ini melihatnya? Saya justru menekankan kepada pencegahan ya. Ya, tapi kan kalau dilihat sumbernya kan mereka tetap harusnya dilihat bagian dari. Artinya pada saat ada satu kebijakan baru ya, ini secara simultan mesti dipikirkan bagaimana sistem anti fraudnya itu, anti korupsinya itu, dan itu bukan sekedar membangun jargon-jargon ya, budaya integritas misalnya, mohon maaf ya kan ya, tetapi harus dimulai dari pimpinannya. Ya. Jadi kita kalau ngomongin korupsi itu ya, sebetulnya menurut saya nih, bagaimana mengurangi? Fraud is never zero. Korupsi nggak akan pernah habis. Ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menekannya. Ya. Bagaimana caranya? Budaya. Budayanya bukan budaya jargon ya, tetapi dibangun dari leader, dari pimpinannya. Seperti orang mandi keramas. Mandi keramas untuk bersih-bersih kotoran ya, bersih-bersih korupsi ini kan ya. Itu dimulai dari mana ya? Dari atas diguyur ya, kepalanya dikeramas bersih ya, baru badannya, tangannya, kakinya kan tuh kan. Kalau yang dibilas itu hanya tangan, hanya kakinya kaki, terus nggak akan hilang itu. Atasnya tetap. Makanya itu. Filosofinya seperti itu. Mereka lupa bahwa pemberantasan penegakan hukum atau pemberantasan tindak pidana korupsi itu satu konvensi, yaitu ada pencegahan, ada pemberantasan. Nah, ini yang lupa. Mereka hanya euforia berlomba di masalah pemberantasan saja. Enforcement, mereka lupa ada satu pilar pencegahan. Prevention. Jadi yang namanya whistleblower, yang namanya itu lupa semua. Dan itu sebenarnya sudah terbangun lama. Nah, ini barangkali tugas kita bersama-sama saling mengingatkan kembali bahwa semakin maju negara itu bukan berlomba, tetapi bagaimana penegakan hukum bukan industri, tetapi yang keberhasilannya dilihat dari angka-angka, tetapi bagaimana dia mampu menurunkan kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Saya dengar nih Pak Mahsun ini juga lagi mau berjuang nih untuk jadi calon ketua umum IAPI. Nah, kita doakan bersama-sama. Apa nih kegiatan IAPI itu? Institut Akuntan Publik Indonesia ini adalah asosiasi untuk akuntan publik, gitu ya. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan audit ya, audit keuangan ya, itu asosiasinya adalah IAPI. Ya.
Ya, saat ini memang sedang ada apa pemira namanya kalau di Ya, asosiasi kami itu pemilihan raya pemilihan. Wah, dalam nggak rangka mau kalah menentukan dengan kegiatan-kegiatan Partai Gajah kemarin lah ya. kira-kira seperti itu. Secara terbuka lah ya pemilihannya ya. Ya, kita punya anggota lebih dari 1.500 seluruh Indonesia. Luar biasa. Berapa? 1.500 1.500 ya. Wah. lebih. Ya, mungkin ini juga memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk mari kita bekerja sama untuk meluruskan. Artinya bersama dengan Ikatan Akuntan Publik Indonesia, investigasi, mari kita luruskan agar kita bisa melihat bahwa kerugian keuangan negara itu nyata, bukan asumsi. Nah, terkait dengan IAP itu, Pak. Nah, kira-kira bagaimana tuh mekanisme perhitungan ketika ada permintaan untuk menghitung kerugian keuangan negara terhadap organisasi yang Bapak pimpin nanti kira-kira. Oke, jadi begini ya. Saya coba menyampaikan secara umum karena ada perbedaan pemahaman menurut saya antara publik dengan apa yang dilakukan oleh seorang auditor, yaitu yang sering kita sebut dengan expectation gap, perbedaan harapan, gitu ya. Audit itu sebetulnya ada audit umum, audit investigatif, ya. Audit umum itu dilakukan rutin setiap tahun. Ya. Tujuannya adalah untuk menilai apakah laporan keuangan disajikan wajar, ya. Bukan berarti kalau wajar itu nggak ada fraud, nggak ada korupsi. Banyak orang yang salah paham itu. Ya, udah 10 tahun kemudian baru ditemukan loh. Kemarin bahkan euforia, begitu WTP syukuran dan ya 5 bulan berikutnya ketemu ada gratifikasi, ada masalah misalnya kan ya. Itu pertama yang kita sebut dengan audit umum. Kemudian ada audit khusus yang kita sebut dengan investigatif ini. Tujuannya dua. Ya. Yaitu membuktikan apakah terjadi penyimpangan keuangan. Mungkin orang hukum bilang perbuatan melawan hukum, gitu ya. Terus yang kedua adalah menghitung kerugian. Kalau yang jenis audit atau pemeriksaan investigatif ini, kita menggunakan standar namanya standar jasa investigasi. Bagaimana tahapannya? Jadi kalau kita melakukan investigasi itu, ya, kemudian diikuti dengan penghitungan kerugian negara, basic kita itu kan akuntan. Ya, basic kita itu akuntan. Akuntan itu punya sifat skeptisisme, ya hati-hati, konservatif, ya kan. Tidak gampang percaya ya, skeptisisme dan konservatif, hati-hati. Maka di dalam menguji bahan yang dipakai untuk ngitung kerugian itu diuji 3 hal. Arus uang, arus barang, arus dokumen. Ya. Kalau ada uang keluar, berarti ada dokumen, ada kontrak atau ada bukti-bukti transaksi. Ya. Dan berarti harus ada arus barang atau jasa. Kalau ada pengadaan, ya berarti ada kontrak, ada uang keluar, ada barang masuk. Itu kita uji. Apakah ada anomali itu? Anomali itulah yang kita sebut dengan red flag. Kita tandain itu. Nah, kemudian red flag itulah kita dalamin, ternyata ada penyimpangan. Itulah yang dianggap sebagai kerugian. Gitu. Jadi nggak ada asumsi. Memang di sini ada pelanggaran yang mengakibatkan kerugian. Begitu diverifikasi, memang di sini mungkin ada pemalsuan, mungkin ada rekayasa laporan. Dimulai dari situ. Pasti nyata itu. Itu nyata. Ya, itu nyata. Mungkin, ya. Jadi harus terverifikasi kalau kami. Ya. Ya. Kita nggak main potensi-potensi. Ya. Ya. Harus bisa dibuktikan bahwa kerugiannya nyata sebesar ini. Demikian. Nah, seandainya kemudian ada katakanlah pengembalian yang dilakukan, misalnya apakah tersebut dengan menghapus terjadi kerugian keuangan negaranya tersebut? Nah, itu nanti yang misalnya kemarin kan ada perhitungan 500 katakanlah seperti itu. Tiba-tiba malah keputusan hakimnya hanya 127 miliar. Nah, ini kan hakim salah berhitung kali. Yang dihitung hanya terhadap lembaga tertentu misalnya. BPI kalau tidak salah namanya. Nah, ini kan
berarti ada perbedaan melihatnya. Yang di swasta itu hak mereka. Berarti kan ada perbedaan melihatnya. Gitu. Nah ini artinya kita harus melihatnya apa iya seperti itu. Nah ini kan yang terjadi seolah-olah publik terpecah melihat cara berhitung kerugian keuangan negara ini yang berbeda-beda, jaksa, polisi, hakim, kemudian BPKP maupun nanti dari pihak audit investigasi itu sendiri. Iya, itu nanti akhirnya akan diserahkan ke Yang Mulia Hakim ya. Ya. Untuk Ada banding, menetapkan, ya silakan. ada gitu kasasi, kan. Bervariasi ada kan. peninjauan Perspektifnya beda-beda. kembali. Ya, artinya semakin tidak sama keputusannya, pada akhirnya harus kembali kepada hati nurani. Hati Kata nurani. kuncinya. Sepakat. Barangkali itu yang Ya, ya. ada pesan-pesan lagi buat teman-teman kita, pemirsa yang mengikuti acara ini? Ya tadi mengurangi korupsi, ya, fraud ya, itu tidak hanya pemberantasan. Ya. Ada dua pilar nih, pilar pemberantasannya dan pilar pencegahannya. Pencegahannya jangan ditinggal. Karena kalau ini ditinggal atau tidak dikonsentrasikan juga ke sini, kemungkinan ya itu hanya akan berulang lagi. Demikian saya kira pesan saya. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan JM Podcast dengan tema kerugian negara, asumsi atau realita. Sampai bertemu dalam podcast berikutnya dengan tema-tema yang menarik berikutnya. Terima kasih.